Nah, ngomongin soal beberapa keviralan teman-teman nih ya, aku mau tanya juga soal Awa Ode nih, soal Kawawa ya kakak ya. Ini tuh lagi viral juga dan kemarin tuh sempat banyak juga yang nitip pertanyaan ke aku. Jadi aku buka question box itu soal gimana sih Kawawa perjalanan sampai bisa masuk big stage gitu. Jadi kayak kita kan sebenarnya nggak tahu ya kayak tiba-tiba Kawawa tuh udah tampil aja gitu di big stage gitu. Nah itu gimana prepare-nya? Atau apakah ada invitation kah? Atau kakak emang coba sendiri kah segala macam? Bisa diceritain juga soal treatmentnya kayak gimana kak? Karena itu banyak banget penampilan yang menurut aku itu kayak apa ya? Kayak disiapkan banget lah gitu. Boleh ceritain sama kita? Oke. Jadi awal mulanya tuh aku bisa join big stage sebenarnya tuh melalui invitation, dan memang sebelum aku dapat invitation itu aku sudah pernah mendengarkan tentang kompetisi ini, dan setelah aku cari tahu mengenai kompetisi ini, oh ternyata ini skalanya internasional, dan memang di sesi-sesi sebelumnya itu perwakilan dari Indonesia tuh ada, kalau teman-teman tahu namanya Tegar aku yang dulu bukanlah yang sekarang, itu dia jadi perwakilan Indonesia di sesi sebelum aku. Nah, dan aku lihat big stage ini ternyata skalanya internasional, dan setelah aku cari tahu lagi ternyata untuk di season aku itu nanti ada beberapa negara yang join, salah satunya tuh ada Korea Selatan, ada Brunei, Singapura, lalu ada Malaysia, Indonesia. Ya, jadi ada lima negara, ya 5 negara, dan alhamdulillah saat itu aku dapat kepercayaan dari tim kreatif big stage-nya. Mereka tuh mencari-cari sebenarnya siapa ya peserta dari Indonesia kira-kira yang memenuhi syarat mereka, karena sejujurnya di big stage itu bukan hanya peserta peserta yang audisi secara besar-besaran, jadi nggak gitu konsepnya. Jadi mereka kayak punya kriteria sendiri dan mereka tuh melakukan invitation seperti itu. Dan bersyukur banget karena menjadi pilihan dari tim kreatif big stage-nya, dan itu juga jadi kabar gembira juga untuk saya karena memang rasanya tuh kayak pengen deh gimana rasanya menjadi perwakilan Indonesia, karena kan memang sebelum-sebelumnya kan saya selalu mengikuti kompetisi di dalam negeri aja kan, di Indonesia aja. Itu gimana ya, saya ingin mencoba kompetisi di luar Indonesia, di mana saat mengikuti kompetisi di Jakarta saya memang udah jauh dari keluarga saya di daerah. Gimana ya rasanya kalau saya kompetisi di luar negara, saya jauh dari orang tua, dari teman-teman, bahkan negara saya gitu ya, walaupun bertetangga ya Indonesia dan Malaysia, tapi tuh rasanya tuh beda banget dan sangat menantang. Dan itu dia awal ceritanya. Jadi selain itu juga kriterianya tuh harus memiliki karya yang minimal 500.000 views seperti itu. Dan alhamdulillah juga karena single pertama aku setelah lolos dari Pop Academy Indosiar itu Cinta Tanpa Tapi juga views-nya melebihi target, jadi saya masuk untuk kriteria itu. Oke, bener-bener ya. Jadi panjang banget proses pertama. Jadi berarti big stage itu bukan ajang yang kayak mungkin Indonesia Got Talent atau mungkin kayak Daud Academy, tapi lebih kepada ada peserta yang memang punya kriteria khusus ya untuk diundang langsung lomba di situ gitu, berkompetisi di situ gitu ya. Kalau soal treatmentnya nih, aku juga penasaran banget gimana sih persiapannya, terus kayak itu gimana kok bisa tiba-tiba bawa gaun yang kayak gimana, terus segala macam bawa penampilan dan sebagainya, itu gimana tuh pas bisa serame itu, apakah itu disiapkan sama mereka atau gimana nih, kok bisa sampai kepikiran ada treatment kayak gitu? Oke, jadi uniknya tuh selama aku join di big stage itu dengan kompetisi-kompetisi yang pernah aku ikutin di Indonesia, kalau perbedaannya tuh kalau kita kompetisi di Indonesia untuk segala treatment, untuk wardrobe dan semuanya tuh udah dipersiapkan oleh tim kreatif. Kita sebagai peserta di kompetisi Indonesia ya udah kita fokus hanya untuk bernyanyi saja, memberikan yang terbaik, nggak usah pikirin yang lain, mau itu voting atau apa nggak usah dipikirin, ya kan? Kalau di Indonesia pernah aku rasain seperti itu. Tetapi perbedaan yang benar-benar bikin aku kaget juga, shock juga waktu mengikuti kompetisi di luar itu, ternyata segala sesuatu konsepnya itu harus disiapkan oleh kita sendiri. Jadi benar-benar ide kreatifnya tuh dari kita semua. Jadi memang pressure-nya tuh lebih banget karena selain kita menyiapkan mental, menyiapkan suara, menyiapkan arah,
semen lagu pun sendiri, lalu konsep gimana kita memberikan penampilan di atas panggung itu semuanya dari pesertanya sendiri. Dan aku bersyukur banget karena selama di Big Stage ini aku dibantu oleh tim dari Indosiar juga, ada Karian, ada Oma Seli, Ibu Siwi juga sangat support, ada Pak Yo, semua keluarga besar Indosiar, Stream, dan Trinity itu support banget aku selama di Big Stage. Jadi semua penampilan-penampilan yang aku persembahkan di Big Stage itu bukan hanya dari aku sendiri, tetapi dari tim Indonesia yang benar-benar bekerja keras untuk WOD bisa memberikan penampilan yang terbaik. Terutama manajer aku juga, dia sangat support banget, sangat membantu terkait dengan ide, konsep semuanya. Jadi alhamdulillah selama aku kompetisi di Big Stage itu aku tidak merasa kesendirian karena benar-benar full support dari Indonesia. Oke, waduh, bener-bener keren-keren banget ya. Berarti di situ tuh diuji banget kreativitas seorang ya penyanyi gitu ya, Wade, dan Wade itu benar-benar baru pertama kali merasakan membuat konsep sendiri segala macam ya. Bahkan kita bisa lihat sendiri teman-temannya itu hasil karya Wade sendiri gitu ya. Terus juga aransemennya beda-beda semua. Dan kamu tuh benar-benar keluar dari zona nyaman banget gak sih? Karena itu aku lihat kayak pas nyanyi itu aku kira satu lagu full tapi ada yang diubah aransemen segala macamnya. Jadi benar-benar semuanya itu serba fresh dan juga baru, itu suguhan yang internasional banget. Soal lagu Nirmala tuh gimana? Kepikiran bisa bawain lagu Nirmala itu kan bukan ibaratnya kalau genre kamu kan di pop gitu ya. Tiba-tiba Nirmala nih yang ada nuansa Melayunya itu agak ada challenge sendiri nggak sih? Oke, jadi ketika dapat lagu Nirmala itu sebenarnya tuh agak takut juga sebenarnya untuk bawain lagu Nirmala karena kan memang itu lagu yang di mana-mana di setiap kompetisi tuh orang-orang pasti bawain lagu Nirmala. Di Indonesia, di Malaysia pun itu udah menjadi lagu apa ya, lagu pamungkas sepertinya. Apalagi di Indosiar kan, itu Nirmala sepertinya setiap peserta pasti pernah membawakan lagu Nirmala. Nah, saya kepikiran gimana ya biar berbeda gitu. Soalnya lagu Nirmala ini udah ribuan, mungkin bahkan ratusan orang yang pernah bawain gitu. Gimana ya biar berbeda. Dan saat itu saya berkolaborasi dengan Aisyah Retno. Aisyah Retno di sini yang membantu untuk aku juga mengaransemen lagunya agar berbeda. Dan kalau kita tahu kan lagu Nirmala ini durasinya panjang banget kan, sekitar 5-6 menit kalau nggak salah. Tapi ini tantangannya kalau di Big Stage itu kita harus memendekkan lagu menjadi 2 menit karena memang ada durasi waktunya. Jadi gimana biar semua elemen dalam musik itu disatukan agar menjadi 2 menit. Nah, jadi di situ saya berkolaborasi dengan Aisyah Retno sehingga terjadilah aransemen Nirmala yang sudah ditampilkan selama di Big Stage itu. Waduh, jadi ada juga ya teman-teman yang sudah punya jadi support sistemnya WOD gitu ya ketika tampil di sana sehingga akhirnya bisa jadi juara loh teman-teman ya di Big Stage gitu. Sebuah prestasi besar mewakili Indosiar dan juga mewakili Indonesia. Keren banget ya. Kita tunggu terus karya-karya dari WOD, oke? Thank you, Kak. Oke, selanjutnya boleh banget nih Cepi. Cepi ini banyak banget yang nanyain Cepi. Iya. Halo. Halo, tapi kok komentar aku nggak jalan ya? Di aku juga itu kayak harus refresh gitu loh Kak. Tadi juga sempat agak hilang-hilangan ya. Ini Cepita, sabar ya Cepita. Ini aku lagi tanyain ke Cepi, oke? Nama selfie jadi Cepi, nggak harus Selvita jadi Cepita juga. Ya. Oke, ini teman-teman kita ucapin selamat dulu buat Cepi yang udah kepilih jadi teman duetnya Rhoma Irama nih, 3 besar ya. Selamat. Waduh. Masya Allah ya. Gimana perasaannya kemarin gitu ya? Kayak rasanya kompetisi lagi gak sih? Iya, jadi waktu disuruh maju satu-satu itu kan, itu rasanya kayak audisi waktu Liga Dangdut 2018 gitu, mana lagi ketemu Rara kan. Kita kayak flashback deh gitu yang pas kita disebut namanya gitu, kita kayak flashback di tahun 2018 ya, aku bilang kayak gitu. Terus pastinya kan dengan adanya program itu, kita salah satunya Selfie sebagai inovasi dangdut seneng gitu adanya acara itu, jadi kita juga makin semangat, Cepi terutama. Terus kalau Cepi alhamdulillah kalau memang diberikan kesempatan nanti untuk duet bareng Pak Haji, itu salah satu untuk karir Selfie pastinya berpengaruh gitu juga. Terus
kalaupun mungkin tidak dapat, Cepi udah seneng banget bisa terlibat dalam program tersebut. Oke, jadi bener-bener ya sebuah kesempatan baru, jadi kayak kompetisi lagi, bahkan kepilih 3 besar juga sama Rara lagi gitu ya, kayak kalian kompetisi sehidup semati gitu ya teman-teman. Kayak selalu ada gitu ya, maksudnya Bener. momen kalian lomba bareng, kompetisi bareng kayak gitu. Dan juga nih aku mau ngucapin ya buat Cepi nih yang bakalan launching lagu barunya Pintu Berkah ya nanti ya, dipromosin juga dong ke teman-teman yang ada di Yeay. sini ya Ini gitu. Terus juga teman-teman, perdana live loh. nanti di tanggal berapa tuh Cepi boleh spill tanggal berapanya? Di tanggal 10 deh kayaknya. 10 tuh teman-teman semuanya ya. Jadi nanti tanggal 10 bakal launching lagu barunya Cepi untuk soundtracknya Pintu Berkah bareng sama Hari ya, betul ya? Ya. Gitu. Mungkin bisa dinyanyiin sedikit kali Cepi lagu Pintu Berkahnya. Cukuplah Allah penolong hamba, cukuplah Allah pelindung hamba, kala sedih hati luka tak terperi, Allah sebaik-baiknya pelindung jiwa. Yeah. Itu lagu menyentuh banget sih. Menyentuh banget sih lagu itu. Waktu itu pertama kali dapat gate-nya tuh suara Wawa. Jadi ngikutin suara Wawa. Oh iya, ya waktu itu sempat cerita nih Kak Wawa katanya yang ngabarin malah Kak Wawa ya, betul nggak sih yang ngabarin Cepi sama Bang Hari? Iya, Kamu dipilih. justru Gitu. tahu kabarin itu dari Wawa. Iya, Beneran Wa, aku sama jadi Hari. awalnya tuh aku sebenarnya yang ngisi untuk demonya karena pada saat itu aku lagi sama Karian, lalu Karian dia boleh minta tolong nggak isiin lagu religi ini untuk untuk apa namanya original soundtrack ini ya sinetron di Indosiar. Oh ya udah boleh Kak, ya udah aku dengerin, baru aku dengerin langsung aku tag saat itu juga. Ya ampun, ternyata ada kontribusi dari Kak Wawa juga. Jadi benar lagunya lagu semuanya ya. Nanti promosi ini jadi semuanya juga ikut terlibat ya teman-teman dalam launching lagu ini. Iya. Jadi tolong juga teman-teman di boost lagunya ya, kayak kemarin pas launching aja tuh udah rame banget. Gimana nanti pas kita lihat langsung di TV launchingnya teman-teman itu pasti bakal makin ramai lagi. Perdana di Indonesia, cuma di Indosiar tanggal 10 kayak gitu ya. Oke, aku juga mau tanya, penasaran sama Cepi soal gimana waktu kompetisi gitu. Waktu kompetisi kita flashback baru 2 tahun ke belakang, berarti sekitar 5-6 tahun ke belakang waktu Cepi di Liga Dangdut gitu ya. Terus ini yang benar-benar bikin aku kaget ya Cepi gitu ya. Di Liga Dangdut Cepi terkenal dengan sengkok yang sangat kentalnya banget si Ratu Dangdut gitu ya. Tiba-tiba nih kita lihat Cepi di treatment di Dangdut Academy Asia, itu benar-benar yang hah? Ini Cepi bukan sih, aku sampai kayak gitu loh. Cepi seriusan karena dari awal tampil aja tuh udah yang langsung all SO dari seluruh peserta, kamu pertama yang all SO, terus kayak terus tiap minggunya tuh ada aja penampilan yang lain. Itu gimana sih metamorfosis kamu gitu ya? Apa sih yang kamu lakukan hingga akhirnya bisa kayak begitu gitu ya? Kayak gimana? Dari LIDA 2018 Cepi kompetisi sampai bisa di Dangdut Akademi Asia itu benar-benar nggak nyangka sih, karena kan nggak lama selesai LIDA itu DA Asia mulai gitu, dan memang Selfie manfaatkan banget waktu setelah LIDA, ketika memang menghadapi kompetisi yang penting adalah kesehatan, itu terutama mental. Jadi memang benar-benar Cepi itu belajar jauh sebelum Dangdut Akademi Asia itu Cepi udah belajar ngulik-ngulik lagu. Cepi dikasih referensi sama Cek Gua Dibal sebelumnya di Liga Dangdut gimana. Nah Cepi pakailah di DA Asia gitu. Terus memang Cek Gua juga nggak berhenti untuk ngebimbing terus gitu. Jadi bener-bener persiapannya alhamdulillah dikasih mateng gitu pas di Dangdut Akademi Asia. Bedanya mungkin di Lidah karena Cepi baru yang namanya ikut kompetisi, apalagi di TV besar gitu kan, ditonton oleh orang banyak, ketemu sama teman-teman baru. Jadi ya di situ Cepi masih banyak belajar banget di Lidah gitu. Bedanya sama DA bener-bener udah ada gambaran nih ketika kompetisi itu seperti apa sih kayak gitu. Oke, jadi terus belajar banget ya, makanya akhirnya bisa memunculkan dan juga menghadirkan karya-karya dan juga aransemen yang berbeda banget dari waktu LIDA kayak gitu ya Cepi ya.
Keren banget. Terus kayak perasaannya tuh jadi 2 kali juara itu gimana tuh? Waduh, amanah sih ya Kak, apa namanya, tanggung jawab juga gimana caranya ngejaga kualitas tersebut yang udah ibaratnya udah ditempa di 2 kompetisi. Jadi gimana caranya mempertahankan itu sih, itu tugasnya. Oke, amin ya. Semoga terus berkarya. Kita masih tungguin karya terus dari Cepi gitu ya, teman-teman Yap. semuanya. Dukung terus nih buat para apa namanya fans-fansnya gitu.